Selamat malam. Pak Agung, AS Iran saling serang lagi bagaimana ataupun menjelaskan hubungan dua negara ini setelah ada kesepakatan damai kemarin. Jadi begini, deal kesepakatan damai ini kan mencakup 14 poin. Yang basicnya adalah dasar daripada ini adalah Iran yang membuat 10 permohonan, kemudian sebagian besar diakomodasi, dan menjadi 14. Namun itu ada kaitannya. Jadi yang paling pertama dari pasal 14 pasal itu adalah mengenai Lebanon. Mengenai kedaulatan Lebanon dan integritas Lebanon harus dijaga oleh Amerika dan Iran dalam kesepakatan ini. Dan juga setelah itu berlanjut dengan soal Hormuz dan lain sebagainya di pasal-pasal berikutnya. Nah, yang terjadi kemarin adalah mengenai soal Hormuz itu kan ada waktunya. Dalam waktu kesepakatan 60 hari, ya 30 hari pertama adalah disebutkan adalah Iran membereskan soal demining atau ranjau, ya pembersihan ranjau. Dan selama pembersihan ranjau itu mengenai faktor keselamatan serta keamanan di situ adalah tanggung jawab Iran sepenuhnya. Dan dalam rangka itu Iran menetapkan bahwa setiap kapal yang lewat harus mengikuti aturannya karena dalam masa 30 hari adalah masa di mana Iran bertanggung jawab untuk mengurus segala sesuatunya agar menjadi aman dan sesuai dengan kesepakatan. Namun di sisi lain Amerika sendiri pertama tidak berhasil menekan Israel untuk menepati sehingga perjanjian Lebanon itu malah masih berlanjut meskipun tidak menghancurkan terlalu banyak, sudah berkurang, hanya menyerang sasaran 1, 2, 3 orang mati. Betul, saya nggak bisa bilang hanya ya, tidak membunuhnya ataupun menghancurkan, tidak separah yang kemarin-kemarin, tetapi tetap saja berlanjut dengan tindakan-tindakan yang jelas adalah politik, karena tujuannya untuk menunjukkan bahwa Israel tidak terlalu manut, para pemilih ataupun ini menunjukkan bahwa Israel masih punya kemauan ataupun niat untuk menegakkan ataupun menghancurkan Hezbollah di situ. Dan tapi itu kebetulan politik lah. Istilahnya juga politiknya Trump juga, dia nggak mau terlalu menekan Israel, padahal dia bisa dengan mengancam tindakan beri bantuan, pasti Israel tunduk pada. Tapi intinya adalah pasal nomor 1 aja belum ditepatin, Iran juga tidak harus menepati mengenai Selat Hormuz dan ini. Tetapi pada kenyataannya Iran juga tetap membiarkan keluar sesuai dengan aturannya. Tetapi ada beberapa kapal yang memang kapal-kapal dari negara-negara yang kelihatannya memang digunakan untuk memprovokasi Iran. Karena semua juga sudah tahu, dalam waktu 30 hari, fase deminingsasi atau fase pembersihan ranjau dan fase lain, itu memang Iran berwenang untuk mengatur selama 30 hari, dan itu jelas tercantum dalam pasal situ. Namun prakteknya ada Amerika meminta Oman dan IMO. Kita tahu bahwa banyak lembaga-lembaga dunia itu tunduk ataupun ikut pada kemauan Amerika, meskipun Amerika tidak menandatangani UNCLOS, tetapi dan juga tidak anggota IMO ya. Tetapi Amerika tuh berhasil buat Amerika membuat IMO itu tiba-tiba aktif dan membuat jalur baru. Nah, Iran sebagai dalam perundingan ini, dalam MOU disebutkan bahwa Iran dalam 30 hari bertanggung jawab, ya itu Iran keberatan. Tapi tetap aja ada kapal-kapal yang membandel tentu dengan merasa di backing Amerika dan merasa ini bebas keluar, ternyata ya diserang oleh Iran, ya pertama kapal Singapura, dan kemudian dibalas Amerika dengan menyerang. Tapi serangan Amerika sebetulnya tidak terlalu besar ya, karena mungkin juga serangan peringatan dan juga menunjukkan bahwa Trump, jadi sebetulnya keputusan ini kayaknya Trump, bukan keputusan daripada orang yang betul-betul mengerti mengenai. Jadi gini Pak Agung, jadi artinya benar bahwa tudingan Amerika Serikat bahwa menuding Iran yang pertama kali menyerang kapal tanker yang melintas di Selat Hormuz itu akhirnya terjadi balasan dari Amerika, itu artinya benar tudingan itu? Masalahnya itu bukan begitu. Iran dalam waktu 30 hari berwenang untuk mengatur traffic sesuai dengan keamanan karena dia bertanggung jawab untuk demining atau pembersihan ranjau. Tetapi prakteknya kapal-kapal itu tidak mengikuti regulasi yang ditentukan dalam MOU. Dia lewat aja begitu. Diatur oleh lainnya IMO yang disebut mengatur. Nah, akibatnya Iran keberatan. Ini kamu mau diatur nggak? Akhirnya diserang. Balas Amerika. Begitu habis Amerika sama Iran balasnya menyerang ke Bahrain kan kemarin. Selanjutnya setelah itu ada kapal lagi nih, kapal Panama yang salah. Itu dilewat lagi dia. Sekarang diserang lagi sama Iran untuk peringatan, kamu jangan, sudah dibilangin ini kamu ikut aturan 30 hari ini wewenang saya untuk mengatur. Semua juga udah tahu, itu jelas kalau kita baca. Dan yang terjadi adalah Amerika balas lagi kan, menyerang lagi beberapa ini, jamaah Iran dibalas menyerang ke Kuwait dan ke mana? Ke
UEA ya, UEA atau Bahrain. Ke Bahrain, ke Kuwait dan juga ke Bahrain. Nah, itu menyerang lagi, dan seperti itu. Dan Iran dengan mengatakan bahwa yang melanggar itu Amerika itu betul. Kenapa? Karena jelas dalam MOU disebutkan, dalam 30 hari pertama, itu dalam proses pengamanan atau pembersihan ranjau, maka Iran berwenang untuk mengatur di situ. Itu jelas disebutkan. Jadi memang di media barat dan sesuai dengan dinyatakan dari pemerintah Amerika, bahwa Iran tidak, dia mengambil pasalnya ini, harus menjamin keselamatan dengan lewat. Tapi menjamin keselamatan itu dengan diatur Iran, bunyinya begitu. Iran mengatur selama masa 30 hari. Makanya Abbas Araqchi kan mengatakan bahwa kami berwenang dalam waktu 30 hari. Ya memang gitu, kalau kita baca, kan kita tahu yang dikirim, disebar di media segala macam itu dipotong-potong, tidak lengkap. Padahal kalau kita baca lengkapnya disebutkan dengan jelas, dalam waktu 30 hari Iran berwenang untuk mengatur keamanan, keselamatan di situ agar terjamin kelancaran. Dan sebagian besar kapal yang lewat ikut sama Iran. Cuman ada 1-2 yang tidak, ya itu diambil tindakan oleh Iran. Dan repotnya lagi mengenai pertemuan negara-negara Teluk yang tadi disebutkan, itu kan dalam peraturan itu kan disebutkan bahwa tidak boleh menyebut nama dan menghujat. Trump bolak-balik masih mengancam dan menghujat Iran. Itu sudah melanggar. Dan pertemuan ini dipimpin oleh Rubio, Menlu Amerika Rubio, diikuti oleh beberapa perwakilan dari negara-negara Teluk. Itu malah mengatakan Iran dan segala macam. Itu kan nggak boleh. Ada juga alasan, ya tapi kan mereka nggak terikat karena mereka orang negara Teluk. Ya tapi yang mimpin rapat itu kan Rubio, orang Amerika, masih warga negara Amerika. Artinya itu sudah melanggar lagi gitu. Harusnya dalam pertemuan itu disebutkan bahwa ya kami sepakat dengan perdamaian ini dan kami akan bekerja sama sepenuhnya dengan Amerika dan Iran untuk menjamin. Harusnya ngomong gitu, bukan menghujat. Nah ini kan malah ya memang niatnya memang artinya peace agreement ini atau MOU ini memang untuk rearming, bukan sekedar mau damai, tapi memang tidak sepenuhnya mau betul-betul berdamai dalam tanda petik damai yang kita tapi begini Pak Agung, Anda melihatnya eskalasi aksi saling balasan ini hanya untuk balasan saja atau ini akan menunjukkan tanda perang yang akan lebih besar dan menunjukkan bahwa kesepakatan damai yang sempat terjadi di Swiss itu akan rapuh, Pak? Perangnya tidak akan besar karena sebetulnya serangan dilakukan ini juga tidak besar-besar banget. Seperti kemarin waktu nyerang ke Bahrain pertama itu kan serangannya cuma tidak mudah ditangkis ya. Kemudian serangan berikutnya adalah serangan-serangan menggunakan drone, artinya itu bisa mudah ditangkis, bisa dihindari, bisa ini. Sama juga Amerika nyerangnya dengan segala macam kehebatan serangan itu juga serangannya tidak terlalu menyasar yang betul ini. Karena kita kan jangan melihat dari berita ya. Saya monitor pengamat-pengamat Amerika, pengamat betul tahu, dan hasil diskusi itu menyatakan bahwa sebetulnya serangan balasan dan ini hanya tit and tat. Jadi tidak sebetulnya penuh menghancurkan karena memang Amerika juga membatasi penggunaan senjata yang sudah terbatas. Dia menggunakan senjata tertentu yang mungkin tidak senjata yang terlalu mematikan. Sama juga sebaliknya, kan tidak ada korban jiwa kan. Kemudian sama pula sebaliknya juga balasan-balasan Iran juga banyak menggunakan drone yang tentu itu juga tidak terlalu bisa ditangkis lah. Jadi tapi kan judul berita di kan nggak seperti itu. Tapi saya ngomong dengan kapasitas sebagai orang yang mendalami dan saya juga mengamati apa kata pengamat luar jadi hari ini saya sudah ngelihat mungkin ada 20 orang saya dengarkan mulai gini, saya juga kemudian kesimpulan bahwa sebetulnya ini ya tit and tat saja, tidak akan menjadi perang besar lagi karena merugikan semuanya, tidak ada yang mau, Iran dan tidak mau, Amerika tidak mau sebetulnya. Tetapi kebutuhan dalam negeri dan juga ada faktor namanya Trump ini yang panasan, yang nggak tahu ya mungkin usia atau bagaimana, dia tidak menjalankan seharusnya kewajiban sebagai pihak yang terlibat dalam MOU, mematuhi MOU. Banyak sekali pelanggaran MOU dilakukan oleh Amerika, dan untuk Iran sendiri dia sebetulnya tidak melanggar apapun dalam hal dia menegakkan aturan itu. Dia boleh melakukan apapun pada pihak ini karena terkait dengan keselamatan daripada kapal itu. Bunyinya jelas kok dalam MOU itu bahwa Iran dalam waktu 30 hari mengatur demi keamanan keselamatan. Artinya apa? Dia yang mengatur, gitu. Artinya bukan IMO dan Oman yang ikut-ikutan gitu. Iya. Nggak ada haknya Oman dan IMO dalam kaitan 30 hari itu nggak ada. Jika Anda melihat bahwa Amerika Serikat ini
sering melanggar kesepakatan yang terjadi di Swiss. Nah, apakah ini juga akan berdampak secara luas atau terus-terusan akan seperti ini? Kadang serang, kadang enggak. Jadi gencatan senjata ini hanya kesannya hanya sementara aja. Tidak, gencatan senjata tetap berjalan karena mereka serangannya juga tidak meningkat ke arah serangan yang sangat besar ya. Ini sebetulnya kebutuhan dalam negeri Amerika. Kan dia tidak mau kelihatan lemah, kan diserang ya itu sebetulnya. Dan juga masyarakat dia tidak mau juga kelihatan terlalu lemah di mata Teluk dan segala macam ya, negara Teluk. Jadi dia ada serangan ini untuk menunjukkan bahwa ini loh Iran tidak bisa sepenuhnya mengatur seperti itu. Jadi memang bukan dalam rangka untuk membalas yang menghancurkan sekali, tetapi menunjukkan pada dunia luar dan dunia domestiknya sendiri bahwa bahwa Iran tidak mau semaunya. Padahal sesungguhnya Iran tidak semaunya. Iran mengikuti dengan MOU. Gitu. Kemarin kenapa MOU itu disetujui dengan pasal-pasal yang membuat Iran kelihatan lebih berwenang? Ya karena Amerika sudah desperate, dia harus segera dimulai dibuka Hormuznya, dan pilihan dia adalah kita tangani. Kan sebetulnya ada keributan kemarin agak lama menandatangani, tapi gara-gara Israel menyerang Beirut Selatan dan Iran mau membalas, akhirnya Trump memutuskan ya udah tanda tangan aja, nanti gimana begitu. Nah begitu berikutnya Iran menunjukkan ini loh saya sesuai dengan MOU, saya mau ngatur-ngatur kapal nggak boleh keluar sembarangan. Nah sekarang dilanggar lagi gitu loh. Tapi tadi pada saat penandatanganan itu gara-gara memberi Iran supaya jangan menyerang Israel, gara-gara Israel Beirut kan itu. Duduk perkaranya kan pada saat agak genting tanggal 14 mau tanda tangan nggak, akhirnya terpaksa tanda tangan Trump gara-gara Iran mengancam membalas Israel. Nah, nanti kan jadi jelek kalau Iran membalas Israel, Amerika nggak menolong Israel jadi jelek, tapi kalau menolong Israel jelek juga. Pilihannya adalah Iran kamu jangan saya tanda tangani. Jadi gitu yang terjadi. Jadi kaitannya dengan penandatanganan dengan sekarang ini. Tetapi belakangan setelah ternyata tanda tangan itu membuat Amerika kelihatan kalau lemah, ya dia sekarang membuat sesuatu lagi. Oke lewat aja gitu. Nanti kalau Iran saya balas gitu. Kan semua udah tahu kalau ini akan lewat Iran pasti nyerang. Karena Iran yang punya wewenang dalam 30 hari mengatur. Coba lihat nanti saya carikan isi daripada klausul MOU yang mengatakan bahwa selama 30 hari Iran yang berwenang untuk mengatur traffic di situ. Jika tadi ada mengatakan bahwa memang konflik antara Israel yang selalu menyerang Lebanon ini sangat mempengaruhi kesepakatan, jadi artinya ketika nanti kesepakatan ini sudah dibuat dan baik AS maupun Iran akan menyetujui hal itu, namun jika memang Israel terus menyerang Lebanon, ini akan membuat kesepakatan jadi rapuh. Jadi Israel menyerang Lebanon itu begini. Kan media ataupun dunia luar sering dibalikkan opininya, yaitu dengan Israel sebetulnya yang masuk ke dalam Lebanon dengan serangan darat. Serangan darat itu kan nggak masuk berita ya. Akibat serangan darat itu dibalas sama Hezbollah sebagai satu-satunya perlawanan di sana karena pemerintah Lebanon tidak atau tidak membalas karena tidak mampu ya. Kemudian setelah itu serangan udara. Nah serangan udara yang dilihat adalah serangan udara untuk menghancurkan gerakan teroris. Padahal sebetulnya Hezbollah itu adalah gerakan sah untuk melawan pendudukan. Jadi kan boleh ya orang diduduki, yang ngelawan boleh. Nah setelah itu karena serangannya ke Lebanon Selatan, Hezbollah itu nyerang ke Israel Utara. Nah, dianggap gerakan terorisme. Sementara serangan Israel ke Lebanon itu tidak dianggap terorisme. Kan sering dibalik logika semacam itu. Dan akhirnya berikutnya sekarang, karena Hezbollah itu kuat sekali, saya harus bersihkan. Pada prakteknya memang selama hampir sebulan ini hampir 27 tentara Israel itu tewas ya, dan ratusan, sekitar 600 yang luka-luka berat, karena memang Hezbollah menggunakan teknik tempur dari perang Ukraina-Rusia, yang dimana di Ukraina-Rusia teknik tempur menggunakan drone FPV, drone yang dikendalikan dengan kabel fiber optik, itu berhasil membuat tank-tank itu pada nggak berani maju ke depan, semua mundur di belakang. Perangnya sekarang drone dengan pasukan khusus dengan artileri. Nah, sekarang tank-tank Israel, Merkava, dan alat-alat lainnya itu berhadapan dengan ini, mereka nggak sanggup. Mereka masih menggunakan strategi atau taktik 10 tahun yang lalu, itu babak belur dia berhadapan dengan drone yang digunakan oleh tentara Hezbollah. Nah, itu yang terjadi, makanya marah sekali Israel berhadapan sekarang. Dan untuk menutup korban itu, maka dia buat serangan besar-besar sehingga satu orang tentara Israel ibu Israel yang menangis, akan ada ribuan orang Lebanon yang menangis. Ngomongnya seperti itu kan nggak pantas. Itu kan sama aja dengan ini bukan berperang, tapi ini balas-balasan. Nah itu yang terjadi sehingga
sekarang yang harus kita perhatikan adalah Israel ini adalah sebetulnya masalah politik dalam negerinya, di mana persaingan antara kubu pemerintah dan oposisi, di mana pemerintah declining sudah menurun, favoritnya yang oposisi sudah menaik, dan ini saling mencoba untuk merebut perhatian Amerika, dapat dukungan Amerika, tapi di sisi lain juga tidak mau kelihatan lemah, karena mereka sama-sama radikal. Perlu diketahui, oposisi lebih radikal dari Netanyahu. Mereka yang, nah makanya ini yang sekarang menjadi masalah di masa depan adalah MOU ini terkait dengan Israel, dan Israel menunjukkan keras kepalanya, tidak mau, karena mereka menganggap bahwa ini adalah masalah keamanan nasional dia. Padahal keamanan nasional dia timbul karena dia tidak mau memerdekakan Palestina, karena itu yang terjadi. Namun mereka, Palestina kemerdekaan tidak option. Sekarang akibat dari masalah itu, mereka yang melawan adalah teroris. Itu kan yang membuat menjadi terbalik-balik kan. Sekarang yang harus diberitakan bagaimana itu aja. Jadi seberapa pengaruh Pak Israel ini terhadap kesepakatan antara AS dan Iran? Karena begini, ketika Israel menyerang Lebanon, Iran akan bergejolak ataupun akan membantu Hizbullah seperti itu. Sementara di sisi lain ketika Iran menyerang Israel, AS pun juga akan tidak terima. Jadi akan terjadi saling serang kembali Pak. Jadi sebetulnya sekarang ini adalah peperangan multidimensi antara Iran dengan Amerika. Di mana Iran punya waktu, Amerika tidak punya waktu. Kenapa? Amerika itu pemerintahannya Donald Trump dan Partai Republiknya waktunya terbatas dengan masalah ekonomi. Kalau perang ini berlanjut, memburuk, dan pasokan daripada energi juga berkurang, maka dia akan ada masalah di bidang politiknya. Soal Israel adalah soal lain lagi. Israel adalah kepentingan dia sendiri untuk juga masalah dalam negerinya. Masalah bagaimana memperoleh kekuasaan antara partai-partai di sana, dan tidak sepenuhnya terkait dengan karena di sana kan jualannya satu Israel Raya, ada jualan kesejahteraan, tapi sekarang berlomba-lomba Israel Raya karena itu paling menarik. Kenapa? Kalau dia pakai kesejahteraan dan segala macam, itu tidak ada unsur tidak ada unsur kedepannya Israel dalam bahaya. Nah, kalau dia menyantumkan Israel Raya sebagai tujuan, maka Israel dalam bahaya terus kan. Dia dengan Israel dia akan mengambil wilayah negara lain, pasti dia otomatis dalam bahaya. Itu adalah yang ditawarkan oleh partai-partai politik kepada masyarakat Israel. Dengan asumsi kamu terancam gara-gara orang luar benci sama kamu. Padahal orang benci itu karena kamu menjajah mereka. Kan menjajahnya dihilangkan kan. Nah, tapi kenapa mereka seperti itu merasa powerful? Karena Amerika selama ini mendukung. Dan Amerika partai politiknya banyak didukung oleh AIPAC atau lobby Yahudi di Washington. Dan lobby Yahudi di Washington ini demikian powerfulnya karena berkelindan atau berkaitan dengan banyak bilioner Amerika yang keturunan Yahudi ataupun pendukung Zionis, yang terutama juga adalah industri senjata. Karena industri senjata banyak pun juga harus jalan terus, karena memang inilah yang membuat pertama Amerika kelihatan unggul di dunia, dan yang kedua adalah terkait dengan banyak ekonomi di banyak negara bagian kami tersebar. Nah sekarang balik lagi ke soal Israel. Kenapa Israel menjadi masalah? Karena belum ada suatu situasi di mana masyarakat Amerika menyatakan tidak pada lobby Yahudi dan tidak memilih orang-orang yang tidak terkait sama Yahudi atau lobby Yahudi atau lobby Zionis. Lebih tepatnya lobby Zionis. Tetapi sekarang sudah ketahuan bahwa ternyata dalam jajak pendapat terakhir yang berani sekali dilaksanakan oleh sebuah lembaga nirlaba di Amerika, menyebutkan bahwa mayoritas ataupun lebih dari 60% sudah keberatan dengan Amerika menolong daripada kepentingan Israel. Nah ini yang mungkin ditunggu oleh Iran, sehingga makin lama Amerika makin tersudut terpojok, maka orang yang antipati pada Israel terkait dengan Amerika tersandera ini, itu jadi perangnya Israel itu adalah perangnya Iran adalah membuat makin lama masyarakat Amerika makin antipati pada Israel dengan cara tekanan ekonomi, dan kelihatan pemerintahnya menjadi pemerintah yang gagal dalam menghadapi Iran. Jadi sebetulnya pertempurannya bukan soal berapa banyak dibunuh, berapa banyak dihancurkan, adalah bagaimana di mata masyarakat Amerika. Kalau Iran sendiri ke dalam sudah yang kubu anti pemerintah sudah sekarang agak kompak ya, karena mereka bangga juga jadi orang Iran karena berhasil menahan Amerika. Tapi di sisi Amerika sekarang kan jadi masalah, di atas 60% warga Amerika merasa perang ini nggak berguna dan perang ini tidak sesuai, dan banyak udah mulai melihat bahwa ini adalah demi kepentingan Israel bukan kepentingan Amerika.
Iran dengan strateginya, tujuannya adalah untuk supaya meningkatkan rasa tidak puas terhadap Israel di Amerika dan rasa tidak puas pada pemerintahan Trump. Pak Agung, dalam sebuah kesepakatan kedua negara ini kan memang harusnya ada pihak yang menjadi wasit, mediator, siapa yang paling kuat, tapi nanti jangan dijawab dulu, kita akan kembali usai jeda. Kita ulas kembali, saudara, masih bersama kami ada pakar PPAU, alumni US Air War College, Marsma TNI Purnawirawan Agung Sasongko Jati. Pak Agung, sebelumnya tadi sempat saya tanyakan bahwa dalam sebuah kesepakatan di dua negara ini ada dua mediator yang dalam perundingan di Swiss yang dilakukan di Swiss itu ada Pakistan dan Qatar. Ketika dua negara dalam masa perundingan atau masa kesepakatan damai ini berlangsung, ada gangguan hingga akhirnya ada terjadi saling serang, siapa yang bertanggung jawab? Mediator dalam hal ini Pakistan dan Qatar ya, nggak salah. Tapi mediator ini hanya berfungsi sebagai perantara antara kedua belah pihak, menyampaikan pesan dan juga mungkin memberikan untuk menawar lah, membantu itu. Tetapi sesungguhnya memang di dunia internasional dalam teori realis disebutkan bahwa dunia itu memang anarki ya. Anarki itu artinya tanpa hierarki. Anarki artinya tanpa hierarki. Jadi tidak ada hierarki di atas negara Amerika, di atas negara Iran, di atas negara lainnya. Karena memang setiap negara itu tidak tunduk pada siapapun, termasuk pada PBB. PBB itu bukan hierarki di atas pimpinan daripada negara-negara ini. Nah, untuk itu makanya setiap negara memiliki masalah sendiri-sendiri, yaitu security dilemma atau dilema keamanan. Dan untuk mencegah dilema keamanan itu, maka mereka biasanya memiliki sesuatu yang disebut dengan deterrent atau daya penggentar. Umumnya daya penggentar itu adalah senjata militer dan kekuatan perangnya. Namun senjata penggentar lainnya adalah bagi negara adidaya seperti Amerika ya juga ekonomi, diplomasi dan informasional. Jadi mereka menguasai ekonomi, jaringan ekonomi dunia. Bagi yang berteman dengan dia ekonominya lancar jaya, bagi yang tidak diinjak, dikalahkan, disanksi, diblokade dan segala macam. Dan untuk diplomasi dan ini ya dengan diplomasi dia akan selalu kalah di forum internasional karena forum internasional yang akan memberikan keputusan banyak hal. Forum internasional mengenai energi, forum internasional mengenai transportasi, forum internasional mengenai apapun itu dikuasai negara adidaya sehingga bila terjadi pemilihan voting ataupun keputusan yang itu pasti yang menang adalah negara adidaya yang bisa menekan atau meminta negara lain untuk mendukung dia. Itu intinya. Nah, sekarang kita bicara bagaimana ini mengenai ya kembali ke Amerika dan Iran sendiri. Makanya Iran melakukan hal seperti ini karena tahu satu-satunya cara agar dia tidak ditindas ataupun dipaksa untuk patuh pada aturan dunia yang memang sudah dimodifikasi untuk kepentingan negara adidaya dan selama ini dia dirugikan dengan sanksi dan segala macam dengan alasan apapun, yang intinya karena Iran tidak mau tunduk untuk memiliki sistem pemerintahannya sendiri, tidak mau tunduk untuk pada kemauan daripada negara-negara adidaya khususnya Amerika. Akhirnya ditindas, disanksi, dan dikalah-kalahkan dalam banyak hal. Nah, untuk itu dia melakukan tindakan kontra hegemonik, yaitu dengan perlawanan dalam segala bidang, termasuk perlawanan dengan menggunakan senjata rudal dan drone-nya. Meskipun dia sendiri banyak mendapat kerugian, nyawa dan kerugian sumber daya ataupun fasilitas, tetapi dia mampu untuk membuat, pertama tidak menyerah, kedua membuat ini terlalu mahal dan terlalu lama bagi pihak penyerang atau pihak adidaya, Amerika, sehingga pilihan bagi adidaya adalah berhenti karena ini juga mulai merugikan dia secara ekonomi dan secara politik. Dan Iran tahu itu, karena itu Iran sekarang adalah memaksa negara adidaya atau Amerika ini untuk terpaku atau terjerembab di dalam tekanan ini. Makin lama tekanan politiknya akan makin besar, tekanan ekonomi makin besar, Iran sendiri. Nah, dan yang paling penting juga adalah daya deterren Amerika menjadi berkurang. Gimana nggak berkurang? Seluruh pangkalannya dihancurkan di Timur Tengah. Banyak hal yang mau biasa dia kerjakan sekarang tidak bisa dikerjakan, bahkan masuk ke Teluk pun kan tidak bisa. Nah, untuk itu supaya tidak kelihatan terlalu deterrennya sudah hancur, ya dia melakukan hal ini. Dia kadang-kadang harus memprovokasi Iran sehingga Iran melakukan serangan, habis itu diklaim serangan Iran itu adalah melanggar ini. Padahal sesungguhnya kalau dilihat dari segi legal, yang dilakukan Iran untuk menegakkan aturan di dalam
30 hari pertama untuk yang lewat dia yang ngatur, itu udah benar. Tetapi dia tidak benar karena Amerika kan banyak temannya, banyak media. Media akan sepakat, akan melabel ini Iran melanggar. Kemudian negara teluk semua bersama-sama paduan suara, oh Iran melanggar gini. Nah seperti itu memang cara kerja negara dia. Tapi Iran dalam hal ini dia juga tahu cara seperti ini ya. Dia menolak, saya sudah ini kuat-kuatan sekarang kamu mau neken saya terus atau saya tutup nih Hormuz. Pilihannya begitu. Memang Artinya gini, Pak Agung. Konterjennya harus seperti itu. Pak Agung, artinya gini, artinya mediator dalam perundingan dalam kasus ini antara Iran dan AS ini tidak bisa bertindak atau menjaga jika memang salah satu negara ini melakukan pelanggaran dalam kesepakatan, tidak bisa melakukan tindakan apapun. Dimulai dari pasal-pasal itu, tidak ada pasal-pasal di dalam 14 pasal itu yang menyebutkan peran daripada negara lain kecuali antara dua pihak. Pihak pertama dan pihak kedua, antara Iran dan Amerika. Jadi memang tidak ada yang bisa dilakukan oleh para pihak. Dan sebetulnya di antara Amerika dan Iran sudah ada hotline ya, sudah ada telepon merah gitu. Jadi sebetulnya di antara mereka bisa saling bercakap-cakap. Cuman pilihannya, gini loh, Amerika itu kan masih merasa tidak sejajar dengan Iran. Artinya apa? Berarti dia ingin mendikte bahwa pada saat ini saya maunya ini, kamu nggak bisa itu. Padahal Iran bilang, loh saya kan ini aturannya kamu udah sepakat tuh begini. Loh, saya nggak sepakat mau apa kamu? Kan gitu. Sebetulnya dia nggak kelihatan tuh komunikasi seperti itu. Khususnya Donald Trump. Karena Donald Trump melanggar semua yang dia katakan, Twitternya melanggar semua. Itu yang. Tapi kan kita terbiasa melihat orang melanggar dan dibiarkan. Kalau di Amerika, biarkan aja dia punya kuat. Nah begitu kita melihat Iran seperti itu, oh dia berani sekali, dia melanggar ya. Nah bias semacam itu juga ada di mana-mana. Tapi yang jelas betul kata Anda, memang tidak ada kewenangan dari negara yang membantu, dalam hal ini Pakistan dan Qatar, Turki dan Egypt dan lainnya dalam hal kecuali dia mungkin membujuk atau mungkin mengajak berdamai, tetapi dalam hal tindakan apapun tidak ada. Ini sepenuhnya tergantung kepada bagaimana Amerika dan Iran menyelesaikan, dan hanya satu kata, yaitu kekuatan. Hanya dengan kekuatan, maka Amerika bisa, dan memang terbukti dengan kekuatan Iran, maka Amerika bisa seperti sekarang ini. Bukan dengan kata-kata manis, bukan dengan percaya pada ucapan atau janji ataupun pasal-pasal MOU. Karena pasal-pasal itu kan belum ditepati. Uang Iran belum didapat, kemudian Lebanon juga belum berhenti serangan, dan banyak hal yang belum dilaksanakan. Harusnya juga Hormuz nggak dibuka. Oke. Kalau Anda melihat dalam beberapa waktu yang dekat ini, jika kita kemarin melihat tadi seperti yang Anda sampaikan juga Pak Agung, bahwa selama kesepakatan damai ini berlangsung ada banyak gangguan, baik gangguan di dalam perairan Selat Hormuz, lalu gangguan dari Israel. Apakah ke depan juga akan terjadi hal-hal yang seperti itu, Pak Agung? Ya, gini, Amerika berani melakukan ini karena sudah mengalir keluar kan minyaknya. Saya juga mendengar ada seorang pengamat yang jelas pro Amerika, di Amerika juga, yang mengatakan kata-kata seperti ini. Amerika sekarang kan sudah mengeluarkan 19 juta barel sehari, berhasil dengan di depan matanya Iran mengeluarkan gini. Nah itu kan ucapan omong kosong. Praktis semua kapal yang dengan tenang keluar dari Selat Hormuz tidak diganggu adalah kapal yang sudah berkoordinasi. Hanya kapal-kapal tidak koordinasi yang ditindak, sudah diperingatkan dan ditindak. Tetapi kata-kata pelintiran atau kata-kata yang diucapkan bohong, kata bohong lah, ucapan bohong itu semacam itu yang kadang-kadang dipercaya oleh media. Sesungguhnya yang terjadi bukan demikian. Tadi kan sesuai dengan apa yang Anda sampaikan bahwa gangguan di teluk. Yang mengganggu siapa? Dalam 30 hari Iran berwenang mengatur demi keselamatan terkait dengan ranjau. Berarti yang mengganggu itu adalah dua kapal yang tidak patuh pada Iran dan dia patuh pada institusi lain, yaitu International Maritime Organization lewat. Jadi Iran tidak mengganggu sama sekali, yang mengganggu adalah dua kapal ini yang tidak ikut aturan. Sekarang balik ke Lebanon, yang ganggu jelas Israel. Kenapa? Karena dia selalu memprovokasi. Begitu saja damai nggak ada serangan, ada lagi yang diserang. Alasannya, oh itu
Bahkan kemarin bahkan membunuh tentara Libanon sendiri yang bukan Hamas, yang bukan Hezbollah dan segala macam, karena memang provokasi. Tujuannya apa? Ya kalau nggak ada serangan, nggak ada gangguan, ya nggak ada gangguan. Kalau nggak ada gangguan, ya nggak terancam. Jadi apalagi yang pilihan bagi dia? Pilihan bagi dia adalah berperang terus, menggagalkan MOU ini, agar apa? Agar dia tetap eksis, ada alasan. Dan pada akhirnya bila ini gagal, maka dia berhasil. Berhasil apa? Membuat Iran tidak bisa maju lagi, karena ditakutkanlah perdamaian. Begitu damai, Iran bisa maju selangkah dua langkah, mendapat lebih, dia sudah sulit mengejar. Memang tujuannya seperti itu. Kalau saya sih melihat strateginya, level strateginya ya, saya nggak melihat pertempurannya mati terbunuh banyak, nggak itu. Tapi di balik tujuan itu adalah semacam itu. Itu yang terjadi, Pak. Jadi Anda melihat sebenarnya apa poin utama yang berhasil disepakati dalam perundingan AS dan Iran di Swiss waktu itu? Jadi sekarang yang terjadi adalah pertempuran yang tadinya banyak di medan militer, beralih ke medan diplomasi, beralih lagi sekarang masih ada juga militer sedikit-sedikit, diplomasi, tapi banyak informasionalnya. Kenapa? Karena sekarang adalah tembak-tembakan sedikit, kan sedikit ya, kelas sedikit, habis itu serangan diplomasi dan serangan informasional. Sehingga sekarang yang kita lihat adalah saling perang tuduh, saling perang ini, saling perang tuduhan, ini banyak informasional. Tujuannya apa? Untuk bisa mendapatkan apa? Jelas dalam negeri. Luar negeri mungkin nggak percaya ya, kita udah tahu. Tapi jelas tujuannya untuk dalam negerinya Amerika dan dalam negerinya Israel. Serta antara keduanya, karena kelihatan Amerika jangan terlalu tunduk pada Iran sehingga Israel nggak terlalu marah. Di sisi lain, Israel juga sisi lain juga pada masyarakat Amerika sendiri di dalam bahwa kan pendukung Trump juga merasa sekarang makin lama makin kalah. Mereka hanya menjadi minoritas. Mayoritas tidak setuju dengan perang ini. Yang minoritas ini untuk menghibur dia ataupun membuat dia tetap militan mendukung Trump, ya dia mengatakan bahwa ini kita serang loh. Ini nyatanya tuh Iran nyerang, dia takut sama kita gitu. Nah Iran dalam konteks ini dia nggak takut, dia balas serang lebih besar. Tapi akhirnya kan juga jadi gini. Waktu yang pertama contohnya, waktu Iran menyerang kapal Singapura, setelah itu diserang ke Pulau Sheikh sama Amerika, terus Iran nyerang Bahrain. Amerika nggak nyerang kan, berhenti. Setelah Iran menyerang kapal lain lagi, baru diserang sama Amerika. Jadi sebetulnya kalau Iran balas, dia nggak balas lagi, berhenti udah. Itu sebetulnya posisinya. Jadi serangan Amerika kalau kapal diserang. Tapi pada saat Iran sendiri nyerang Amerika sebagai balasan, nggak dibalas. Kan gitu. Ingat yang kemarin yang pertama itu. Artinya apa? Oh, emang ini etit and tat. Dia nggak perlu balas itu. Kenapa? Emang dia hanya perlu kelihatan nyerang Iran ya. Soal diserang lagi, nggak masalah. Karena sudah biasa diserang dan sudah hancur. Jadi memang tujuannya ada cerita menyerang Iran. Judul jadi agenda setting di media, kemudian bisa di blow up di media sosial. Jelas itu perang informasinya lebih besar daripada perang fisiknya. Artinya ke depan mungkin kedua negara benar-benar sepakat menghentikan konflik. Ada yang ingin mengatakan seperti itu, Pak? Titatnya makin mengecil. Kalau tadi kan titatnya bomnya sekian, bomnya makin mengecil. Sekarang serang ini, lainnya jadi mengecil. Cuman Iran tidak mau terlalu kecil, dia balasnya gede-gede gitu. Tapi yang nggak gede juga, gede kelihatan besarnya, tapi yang digunakan adalah drone. Berarti kan nggak gede ya, dia gunakan rudal lagi. Drone kan sudah nggak terlalu efeknya. Bagaimana dengan pernyataan gitu kalau dengan pernyataan Trump di media sosialnya yang juga mengancam Iran seperti itu, apakah itu sangat berpengaruh dalam perundingan, Pak? Ya, officially Iran harus berkeberatan dengan statement itu. Tapi kita tahu juga dari puluhan kata-kata Trump itu kan banyak yang hanya berupa kata-kata besar yang tidak sesuai dengan tindakan militernya. Tindakan militer pada awalnya rame, tapi begitu belakangan, pada saat sudah perangnya sudah tidak berlanjut, besar terus kan ngomongannya, ya juga tidak ada serangan yang betul-betul menghancurkan besar. Biasanya ada serangan itu hanya serangan-serangan formalitas yang memang tujuannya juga tidak mau eskalasinya meningkat. Tidak ada yang mau eskalasi meningkat. Ada satu hal yang jelas kita lihat, Iran tidak mau eskalasi meningkat, akhirnya eskalasi meningkat. Makanya dia milih nyerangnya bukan ke Amerika, tapi nyerang sasaran Amerika di Bahrain, Kuwait, yang memang sudah hancur. Jadi Anda ada ekstra kerugian. Jadi Anda pun juga melihatnya ini hanya sebagai serangan-serangan balasan saja yang tidak akan mungkin meluas hingga berpengaruh ke wilayah-wilayah Timur Tengah. Oh, tidak akan, karena udah kelihatan kan. Iran nembak kapal, Amerika balas, Iran balas nggak dibalas.
Terus Amerika balas lagi saat Iran nyerang kapal lagi, nyerang Amerika, so Iran balas lagi. Maksudnya nggak ada balasan kan? Atau belum ada balasan atau karena memang tujuannya hanya mau dipublikasikan serangannya Amerika. Soal dia diserang, dia nggak terlalu publikasikan. Tapi yang diserang adalah kapal baru dia ribut. Kalau diserang pangkalan-pangkalan Bahrain dia nggak terlalu ribut. Karena pertimbangannya ya memang itu akan lewat gitu aja kan. Karena berikutnya yang penting bagaimana memprovokasi Iran sehingga Iran kelihatan melanggar terus. Padahal sebenarnya pelanggaran bukan pelanggaran, itulah tindakan balasan dari pelanggaran yang dilakukan. Jadi makanya Iran berkeras mengatakan bahwa Amerika melanggar dengan menyerang Iran. Kenapa? Karena serangan Iran terhadap kapal itu sesuai dengan wewenangnya sesuai dengan MOU dalam 30 hari. Dia harus mengatur, dia berhak mengatur demi keamanan dan keselamatan pelayaran. Untuk bisa itu dengan cepat dan lancar. Dan itu diatur Iran. Memang kelihatannya agak abu-abu ya, tapi jelas kok itu. Dalam wewenangan Iran artinya dia berhak untuk mengatur di situ. Dalam kesepakatan damai atau perundingan yang dilakukan di Swiss ini ada kurun waktu sekitar 60 hari ya Pak. Ada 60 hari, 30 hari sebagai hari pembersihan ranjau atau keamanan di Selat Hormuz. Ini kan ada juga Lebanon dan juga nuklir. Mana hal yang akan menjadi titik berat untuk menghasilkan kesepakatan damai Pak? Titik beratnya nuklir nggak titik berat kan, mereka udah pernah perjanjian JCPOA, nuklir itu malah nggak berat gitu. Karena dalam JCPOA sudah pernah dibahas dan itu sudah jelas Amerika Iran tidak mau ini. Yang berat adalah sanksi dibuka bagi Iran. Kenapa? Karena sangat keberatan ada meskipun Israel dalihnya adalah nuklir, dalihnya adalah senjata balistik Iran, tapi sesungguhnya di dalam level strategi Israel itu sangat takut kalau sanksi ke Iran dibuka. Itu yang paling ditakutkan oleh Israel, yaitu sanksi dibuka. Sehingga apa? Dan juga ditakutkan oleh kelompok Zionis di Amerika. Karena begitu itu terjadi dan Iran bisa masuk ke dunia secara normal, maka dalam waktu singkat langsung membalikkan pernyataan bahwa ternyata Iran baik-baik aja, bukan negara radikal, negara yang normal yang lain dan cepat majunya. Karena mereka nggak punya jualan lagi, dia nggak punya target yang cukup besar jualan sehingga ada alasan untuk bikin senjata yang hebat. Karena Iran itu kan enak sekali ya dijadikan samsak ataupun target, utama membeli senjata yang macam-macam, membeli Nah sekarang mereka siapa lagi yang mau dijadikan target untuk Iran, Taiwan, Cina kan masih terlalu jauh. Mungkin nggak akan ada perang itu atau mungkin hanya ribut-ribut. Tetapi kalau ini kan jelas selama bertahun-tahun banyak daripada kepentingan politik, kepentingan ekonomi terkait dengan posisi di mana Iran adalah negara yang mengancam di Timur Tengah dan itu barang jualannya. Jualan yang baru susah sekali Pak kalau Iran itu terbuka sanksi. Baik, tentunya kita berharap bahwa kesepakatan damai ini peluangnya sangat besar terjadi supaya kondisi global juga kembali normal. Terima kasih Marsma TNI Purnawirawan Agung Sasongko Jati telah bergabung bersama kami di Breaking News Kompas TV. Dan saudara, kami akhiri Breaking News Kompas TV. Saya Arizona Gali, terima kasih. Sampai jumpa.